Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Lutfiah. Saya dari kelas KP3B nomor absen 8. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi pada kuliah komunikasi bisnis, yaitu Corporate Social Responsibility atau biasa kita sebut dengan CSR. Pada kesempatan kali ini ada 4 submateri yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, pengertian dari CSR itu sendiri. Yang kedua, fungsi dan manfaatnya. Yang ketiga, proses kerjanya. Dan yang keempat, komunikasi di dalam CSR itu sendiri. Langsung kepada submateri yang pertama, yaitu pengertian dari CSR. Apa itu CSR? Bisa teman-teman semua lihat di layar. CSR itu sendiri secara bahasa bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu pada pengertian yang lebih rinci lagi, CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan ini ialah suatu mekanisme perusahaan untuk dengan secara sadar mengintegrasikan sebuah perhatian terhadap lingkungan sosial itu ke dalam operasi serta interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial pada bidang hukum. CSR secara umumnya dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep serta juga tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebab sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap suatu lingkungan atau juga lingkungan sekitarnya di mana tempat perusahaan tersebut berada. CSR sendiri biasanya berbentuk bantuan perusahaan dalam bentuk pelestarian lingkungan, bantuan permodalan UMKM, penanganan bencana alam, bantuan kesehatan, bantuan sosial, dan juga beasiswa pendidikan. Pengertian CSR menurut para ahli. Di sini saya dapat mempresentasikan 3 pendapat ahli tentang CSR. Yang pertama, dari CSR Asia. CSR adalah komitmen untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tetap menyeimbangkan beragam kepentingan dari pihak-pihak terkait. Lalu, pendapat lain dikemukakan oleh Commission of the European Communities yang mengemukakan bahwa CSR itu sendiri konsep perusahaan untuk memberikan kontribusi secara sukarela demi terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang lebih baik. Lalu yang terakhir pendapat dari Kisulen dan Koistra yang menyebutkan bahwa CSR adalah tingkatan pertanggungjawaban moral yang berasal dari perusahaan di luar kewajibannya untuk mematuhi hukum negara. Dalam pengertian-pengertian yang tadi saya paparkan, saya dapat menyimpulkan bahwa CSR itu sendiri adalah bentuk bantuan sukarela yang diberikan pihak perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sebagai kontribusi pada kemajuan sebuah negara. Lalu submateri yang kedua yaitu fungsi dan manfaat dari CSR. Yang pertama akan kita bahas yaitu fungsi dari CSR itu sendiri. Di sini saya mengambil 9 fungsi dari CSR. Yang pertama, CSR itu bentuknya bisa berfungsi sebagai izin sosial untuk beroperasi. Kenapa kita bisa menyebutkan izin sosial untuk beroperasi? Karena bagi suatu perusahaan, masyarakat ini adalah salah satu faktor yang membuat suatu perusahaan tersebut bisa berkembang atau tidak. Dengan adanya program CSR itu sendiri, maka masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan tersebut kemudian akan mendapatkan manfaat dari perusahaan itu sendiri.
Jadi lebih ketimbal balik antara perusahaan dan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Di perusahaan sendiri diberikan manfaatnya ya berupa izin sosial untuk beroperasi. Pada masyarakat sendiri perusahaan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat itu sendiri gitu. Yang kedua, fungsi yang kedua meningkatkan semangat serta produktivitas karyawan. Reputasi dari sebuah perusahaan yang baik ialah suatu perusahaan yang bisa atau dapat berkontribusi besar kepada stakeholder, masyarakat sekitar, serta lingkungannya. Hal ini tentunya kemudian akan menambah kebanggaan tersendiri untuk karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan tersebut, yang mana hal tersebut kemudian akan berdampak kepada peningkatan etos kerja serta juga produktivitas pada karyawannya. Fungsi yang ketiga yaitu memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Pelaksanaan program CSR atau Corporate Social Responsibility tersebut dapat atau bisa membantu memudahkan komunikasi dengan stakeholder, yang mana hal tersebut kemudian akan menambah trust atau kepercayaan stakeholder kepada suatu perusahaan yang bersangkutan. Fungsi yang keempat yaitu memperbesar peluang mendapatkan penghargaan. Dengan adanya program CSR ini, perusahaan yang kemudian memberikan kontribusi besar kepada masyarakat luas serta juga lingkungan CSR kemudian akan berpeluang besar untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Tentunya hal tersebut menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi perusahaan tersebut. Lalu fungsi kelima yaitu melebarkan akses sumber daya. Corporate Social Responsibility apabila dikelola dengan baik maka akan menjadi keunggulan tersendiri untuk bisa atau dapat bersaing serta untuk memudahkan suatu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang kemudian diperlukan oleh suatu perusahaan tersebut. Lalu fungsi yang keenam, CSR dapat memperkecil resiko bisnis perusahaan. Kenapa CSR dapat memperkecil resiko perusahaan? Karena program ini kemudian akan membuat hubungan antara perusahaan itu dengan pihak yang terlibat semakin menjadi yang lebih baik lagi, sehingga resiko bisnis itu seperti adanya kerusuhan bisa diatasi dengan mudah. Apabila seperti itu, maka biaya pada pengalihan risiko dapat digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat ataupun juga untuk perusahaan tersebut. Lalu fungsi yang ketujuh yaitu CSR bisa memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang melaksanakan program CSR atau Corporate Social Responsibility pada dasarnya akan turut meringankan beban dari pemerintah yakni sebagai regulator, di mana pemerintah yang sebenarnya mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap suatu kesejahteraan lingkungan serta masyarakatnya dibantu oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan program dari CSR itu sendiri. Lalu fungsi yang ke-8, CSR bisa memperkecil pengeluaran. Program Corporate Social Responsibility tersebut juga bisa memperkecil atau menghemat biaya perusahaan seperti misalnya menerapkan konsep daur ulang di dalam perusahaan, sehingga kemudian limbah yang dihasilkan tersebut akan berkurang serta biaya untuk produksi pun juga ikut berkurang. Lalu fungsi yang terakhir memudahkan akses menuju market. Semua investasi serta biaya yang telah dikeluarkan untuk program CSR ini atau Corporate Social Responsibility tersebut sebenarnya bisa menjadi peluang yang baik untuk kemudian mendapatkan market yang juga lebih besar. Termasuk di dalamnya itu bisa membangun loyalitas konsumen serta juga dapat menembus pangsa pasar yang baru. Hal tersebut disebabkan karena program ini dapat membuat nama atau juga brand perusahaan menjadi lebih terkenal serta kemudian dikagumi oleh masyarakat luas. Ya, lalu
Yang selanjutnya yaitu manfaat dari CSR itu sendiri. Manfaat corporate social responsibility bagi perusahaan, ada 5 manfaat yang dapat saya presentasikan. Yang pertama yaitu memberikan inovasi suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan suatu perusahaan lain. Yang ketiga, membedakan suatu perusahaan tersebut dengan para kompetitornya. Yang keempat, meningkatkan citra suatu perusahaan di mata masyarakat. Dan yang kelima, memperkuat brand merek suatu perusahaan di mata masyarakat. Lalu ada juga manfaat corporate social responsibility bagi masyarakat. Yang pertama, dapat meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar serta meningkatkan kelestarian lingkungan hidup sekitar. Yang ketiga, adanya pembangunan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial serta berguna untuk masyarakat banyak, khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Dan yang keempat, adanya beasiswa bagi anak yang tidak mampu di suatu lingkungan atau daerah tersebut. Lalu kita beralih ke subtopik yang berikutnya, yaitu cara kerja Corporate Social Responsibility atau CSR. Oke, tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Perencanaan ini terdiri dari 3 langkah utama, yaitu awareness building, CSR assessment, dan CSR manual building. Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, melalui workshop, dan lain-lainnya. Lalu CSR assessment itu sendiri merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktural perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR yang efektif. Lalu CSR manual building sendiri itu hasil assessment yang merupakan dasar untuk penyusunan manual atau pedoman implementasi dari program tersebut. Lalu yang kedua ada tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini terdiri atas 3 langkah juga, yaitu sosialisasi, pelaksanaan, dan internalisasi. Sosialisasi ini kenapa sih diperlukan? Sosialisasi ini diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan implementasi dari program Corporate Social Responsibility tersebut, khususnya mengenai pedoman penerapannya. Tujuan utama sosialisasi ini adalah agar program CSR dapat diimplementasikan mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen perusahaan. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harusnya sejalan dengan program CSR yang ada. Sedangkan internalisasinya itu adalah tahap jangka panjangnya. Internalisasi ini mencakup upaya-upaya yang memperkenalkan CSR di dalam suatu proses bisnis perusahaan, misalnya melalui sistem manajemen kerja dan lain sebagainya. Lalu tahap 3 ada tahap evaluasi. Setelah program Corporate Social Responsibility ini diimplementasikan, langkah berikutnya adalah evaluasi program. Tahap evaluasi ini adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan dari program Corporate Social Responsibility ini. Gitu. Jadi setiap program yang diadakan oleh perusahaan tentunya harus selalu dievaluasi secara berkala agar kesalahan-kesalahan yang lalu tidak terulang ke program-program selanjutnya, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu
tahap yang terakhir yaitu pelaporan. Kenapa sih pelaporan ini tuh harus dibuat? Karena pelaporan ini diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Submateri yang terakhir, kita masuk pada submateri yang terakhir, yaitu komunikasi dalam corporate social responsibility. Oke, yang pertama, informational strategi. Strategi ini merupakan strategi yang belum tentu ada tujuan persuasif di dalamnya. Namun perusahaan justru bertujuan untuk memberitahu masyarakat seobjektif mungkin mengenai aktivitas dari program tersebut. Perusahaan memberikan informasi dan kabar terkini mengenai perusahaan kepada media melalui selembaran pemberitaan, majalah, dan melalui suatu figur atau yang biasa kita sebut public figure atau influencer gitu, untuk menginformasikan program yang dijalankan oleh perusahaan kepada masyarakat. Strategi yang kedua yaitu stakeholder response strategi. Berbeda dengan yang sebelumnya, strategi ini justru dilakukan untuk memperoleh umpan balik dari kegiatan CSR yang dilakukan, atau lebih umumnya untuk mengetahui bagaimana respon yang diperoleh dari setiap aksi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Komunikasi yang dilakukan dalam strategi ini adalah komunikasi dua arah, di mana setiap pemangku kepentingan ditanya mengenai opini dan ekspektasinya. Namun, pada akhirnya tetaplah perusahaan yang menentukan fokus dari kegiatan CSR itu sendiri dan kemudian melibatkan kembali pemangku kepentingan untuk mempublikasikan aktivitasnya. Lalu yang terakhir, stakeholder involvement strategi. Di dalam strategi ini dianggap paling baik dalam hal pengkomunikasian program dari CSR itu sendiri. Strategi ini menerapkan prinsip hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dan pemangku kepentingan atau biasa kita sebut stakeholder. Para pemangku kepentingan memiliki komitmen yang tulus dengan CSR perusahaan yang bersangkutan. Dalam strategi ini, tidak hanya perusahaan yang memberikan pengaruh, tapi juga para pemangku kepentingan memberikan pengaruhnya kepada perusahaan. Dan karena itu, komitmen yang dibuat sebelumnya bisa saja berubah atau diganti jika diperlukan. Keuntungan dari hubungan seperti ini, perusahaan tidak hanya dapat mengikuti harapan dan keinginan dari para pemangku kepentingan dan setiap bagian yang terlibat, namun perusahaan juga dapat mengetahui potensi dan dampak dari harapan tersebut. Sekaligus bisa saja perusahaan memberikan manfaat atau harapan itu bisa merubah dan mempengaruhi perusahaan itu sendiri. Lalu kita masuk pada studi kasus dari corporate social responsibility ini. Saya sudah mempersiapkan beberapa studi kasus yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, dari perusahaan Google. Ya, kita tahu sendiri perusahaan Google ini adalah perusahaan yang cukup ternama sekali dan banyak sekali program-program sosial dari Google ini untuk kepentingan masyarakat umum atau masyarakat sekitar perusahaan itu sendiri. Perusahaan raksasa Google ini memiliki banyak program CSR, salah satunya yaitu Google Ad Grant dan Google Green. Melalui program Ad Grant, Google dapat memberikan hibah untuk memberdayakan lebih dari 2.000 organisasi nirlaba di 50 negara. Jadi Google sendiri ini telah mengimplementasikan CSR itu sendiri dengan cukup baik. Ya, salah satunya dengan program ini, program Google Ad Grant dan
Google Green, yang tentunya bisa mengibahkan lebih dari 20.000 organisasi nirlaba di 50 negara di seluruh dunia gitu. Lalu studi kasus yang kedua yaitu perusahaan mainan Lego. Perusahaan yang memproduksi mainan edukasi ini memiliki 2 program CSR. Yang pertama yaitu Build the Change dan Sustainable Material Center. Dalam menjalankan programnya, Lego bekerja sama dengan WWF dan berkomitmen untuk memproduksi mainan dari bahan yang ramah lingkungan. Jadi yang tadi saya sempat jelaskan bahwa CSR sendiri juga bisa berbentuk pelestarian lingkungan. Lah, yang dilakukan Lego itu sendiri yaitu merupakan salah satu pelestarian lingkungan, yaitu memproduksi mainan dari bahan yang ramah lingkungan. Itu merupakan dukungan dari Lego sendiri untuk lingkungan agar lingkungan ini tetap terjaga ekosistemnya. Studi kasus yang ketiga itu dari PT Telkom Indonesia. Indonesia Digital Roaming atau IDR adalah program CSR dari PT Telkom Indonesia yang berupaya untuk mendorong perubahan paradigma digital bagi guru-guru di tanah air. Program ini berhasil meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kualitas guru melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, apa yang dilakukan PT Telkom ini merupakan upaya untuk memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi, agar guru-guru itu lebih memberikan edukasi kepada murid-muridnya itu bisa lebih komunikatif, bisa lebih inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang tentunya itu merupakan program CSR dari PT Telkom Indonesia. Lalu untuk studi kasus yang keempat yaitu dari PT Unilever Indonesia. Produsen produk kebutuhan rumah tangga ini memiliki banyak sekali program CSR melalui produk-produknya. Di antaranya adalah kampanye cuci tangan dengan sabun, yaitu Lifebuoy. Bisa kita lihat sering sekali iklan Lifebuoy ini ditampilkan di TV, yang isinya itu tutorial atau kampanye cuci tangan melalui sabun gitu. Lalu ada pelestarian kuliner Nusantara kita bangun, yang juga sering kita lihat di iklannya di televisi atau maupun platform digital lainnya, dan edukasi kesehatan gigi dan mulut yaitu Pepsodent gitu. Jadi program CSR PT Unilever ini juga menguntungkan dari segi perusahaan, yaitu sebagai ajang promosi produknya Unilever itu sendiri. Antara lain ada Lifebuoy, Kecap Bango, dan Pepsodent itu sendiri. Jadi selagi dia menjalankan program CSR itu sendiri, mereka juga istilahnya melakukan strategi-strategi marketing agar produk-produk Unilever ini juga dapat dinikmati oleh masyarakat di Indonesia pada khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya gitu. Lalu pada studi kasus yang kelima ada dari PT Pembangkitan Jawa Bali. Dalam menjalankan program CSR ini, perusahaan meluncurkan program akademi komunitas yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa D1 kelistrikan di sekitar unit pembangkit, dan setelah lulus para penerima beasiswa tersebut akan dipekerjakan di unit pembangkit. Jadi ini merupakan suatu program yang juga membantu program pemerintahan dalam program pendidikan dan program ketenaga kerjaan. Jadi PJB ini sendiri dapat membantu pemerintah dalam menuntaskan kebodohan dan lapangan pekerjaan yang sempit di Indonesia. Jadi PJB ini memberikan peluang kepada mahasiswa-mahasiswa di sekitar unit pembangkit untuk mendapat beasiswa
sekaligus nantinya setelah lulus menjadi bagian dari PT Pembibitan Jawa Bali. Oke, sekian dulu presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ibu Maharani Rona dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, perbuatan, mohon saya dimaafkan. Kurang lebihnya saya juga dimaafkan maksud saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.